Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadanti, NRP 245. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian sosial. Perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya. Dalam kebanyakan lingkungan, organisasi itu perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif digabung dengan budaya yang kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasi. Hal ini juga mengurangi kebutuhan akan pengendalian eksternal seperti aturan dan kebijakan yang dapat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan mempekerjakan orang yang tepat yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan oleh perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi. Yang ketiga, pentingnya adanya panutan atau role model dalam pihak manajemen. Yang keempat itu, sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Jadi, peran dunia bisnis itu harus mengalami perluasan, tidak sekedar memproduksi barang dan jasa, tapi perusahaan juga harus memenuhi standar etika dan moral, serta berpartisipasi dalam filantropi perusahaan agar bertanggung jawab secara sosial. Lalu perusahaan harus belajar untuk menanggapi permintaan para stakeholder. Setelah ini saya akan menyampaikan atau mengindikasikan kunci dari area tanggung jawab sosial yang diharapkan dapat ditanggapi oleh perusahaan. Tanggapan bisnis bisa membawa kepada pengurangan alternatif strategik. Di sini ada kategori tanggung jawab sosial. Kategori yang pertama itu ada lini produk. Tanggung jawab sosialnya standar internal bagi barang-barang produk. Yang kedua, usia produk rata-rata. Yang ketiga, kinerja barang produk. Yang keempat, dampak dari pengemasan. Lalu selanjutnya ada kategori praktik pemasaran. Tanggung jawab sosialnya itu melakukan penjualan, menghargai standar legal, akurasi terhadap klaim periklanan dan keluhan pemerintah, serta keluhan-keluhan konsumen terhadap pelaksanaan pemasaran. Lalu adanya penyediaan informasi bagi konsumen. Selanjutnya ada harga yang adil dan pengemasan. Setelah itu ada kategori pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Tanggung jawab sosialnya itu kebijakan terhadap ketidakhadiran atau absensi, serta mengeluarkan uang untuk biaya pelatihan, lalu mewujudkan program pelatihan yang spesifik atau khusus, lalu adanya evaluasi. Setelah itu adanya perencanaan untuk program-program di masa yang akan mendatang, dan pelatihan dan konseling mengenai karir, dan yang terakhir adanya tingkat kegagalan serta pemahaman personil. Lalu ada kategori filantropi korporat. Tanggung jawab sosialnya itu kinerja yang memberikan kontribusi, pemilihan kriteria bagi kontribusi, prosedur untuk melacak kinerja dari grup atau lembaga penerima, serta adanya program yang mengizinkan dan mendukung karyawan terlibat dalam proyek-proyek sosial. Lalu selanjutnya adanya cakupan keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir filantropi. Selanjutnya ada kategori pengendalian lingkungan. Tanggung jawab sosialnya itu polusi yang terukur, dan yang kedua pelanggaran terhadap standar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta kota. Lalu yang ketiga adanya perkiraan biaya untuk memperbaiki inefisiensi yang terjadi sekarang. Dan yang terakhir adanya cakupan serta sumber daya yang diarahkan untuk mengontrol polusi. Lalu adanya identifikasi kinerja perusahaan yang kompetitif seperti pengeluaran modal. Lalu adanya upaya untuk mendengarkan standar baru sebagaimana yang disusulkan, dan program-program yang melindungi karyawan dari kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan bahaya kebocoran dan polusi. Serta adanya prosedur untuk mengevaluasi dampak lingkungan dengan adanya paket produk baru. Selanjutnya kategori hubungan eksternal. Tanggung jawab sosialnya itu pengembangan komunitas, mendukung badan usaha, enterprises, minoritas dan komunitas, serta praktik investasi, hubungan eksternal, hubungan dengan pemerintah, memberi masukan yang spesifik terhadap kebijakan publik melalui analisis dan riset, berpartisipasi dan mengembangkan program-program bisnis atau pemerintah, serta memberi kontribusi bagi politik, menyikapi informasi atau komunikasi, menjangkau tindakan transparansi publik melalui kategori aktivitas, mengukur pemahaman karyawan mengenai program hubungan atau komunikasi dengan para pemegang saham, manajer investasi, pelanggan utama, dan seterusnya. Lalu adanya hubungan internasional, dan yang terakhir membandingkan kebijakan dan tindakan dengan negara lain dan terhadap standar lokal.
Lalu selanjutnya ada kategori hubungan karyawan, keuntungan, serta kepuasan kerja. Tanggung jawab sosialnya itu membandingkan antara upah dan kebijakan lainnya dengan para pesaing dan rata-rata nasional. Dan yang kedua, membandingkan unit-unit operasi pada promosi, pemecatan, dan pengupahan. Lalu yang ketiga, prosedur dan sistem pemeriksaan kinerja untuk berkomunikasi dengan karyawan yang memiliki performa di bawah rata-rata. Selanjutnya, kebijakan promosi atau jabatan layak dan bisa dipahami, serta kebijakan transfer atau seberapa awal peringatan atau teguran diberikan, kondisi-kondisi dan lingkungan kerja umum, serta berbagi tunjangan sebagai persentase dari gaji pada bermacam tingkat upah. Lalu mengevaluasi preferensi keuntungan karyawan atau pertanyaan bisa diterapkan sebagai pilihan-pilihan. Lalu mengevaluasi pemahaman karyawan terhadap tunjangan yang berlaku. Dan hubungan industri atau serikat kerja, dan yang terakhir adanya keamanan dan arti penting dari data personalia. Serta kategori selanjutnya yaitu kesempatan kerja dan pengembangan perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Tanggung jawab sosialnya itu kebijakan pengupahan yang berkaitan dengan persyaratan program aksi. Yang kedua, perusahaan versus kinerja lokal, industri, dan nasional. Dan yang ketiga, persentase dari minoritas dan wanita yang dipekerjakan dalam fasilitas-fasilitas utama yang berkaitan dengan angkatan kerja minoritas yang ada secara lokal. Selanjutnya, jumlah wanita dan minoritas yang menduduki posisi dengan tanggung jawab yang tinggi. Lalu, kinerja promosi terhadap wanita dan minoritas. Selanjutnya, membangun sasaran peningkatan kerja dan perekrutan yang spesifik bagi wanita dan minoritas. Lalu adanya program-program untuk memudahkan integrasi wanita dan minoritas ke dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, konseling karir yang dikhususkan bagi wanita dan minoritas. Lalu yang terakhir, peluang bagi orang cacat. Kategori yang terakhir adanya keamanan dan kesehatan karyawan. Tanggung jawab sosialnya itu yang pertama adanya ukuran lingkungan kerja. Yang kedua, kinerja yang aman, dan yang ketiga, adanya penyediaan jasa seperti biaya bagi program-program dan sumber daya manusia. Untuk perlengkapan yang aman, instruksi, serta program-program keamanan yang spesial. Lalu, pengembangan inovasi pada keamanan dan kesehatan. Dan yang terakhir, ukuran kesehatan karyawan, misalnya adanya hari sakit, pemeriksaan fisik, serta fasilitas makanan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.